Assalamualaikum teman-teman. Selamat datang kembali di channel Catatan Yudhistira. Kali ini mari kita eksplorasi bersama bagaimana cara mengoptimalkan penggunaan Excel untuk membuat pekerjaan kita lebih efisien dan meningkatkan produktivitas di tempat kerja. Nah, untuk kali ini yang kita bahas adalah penggunaan dari rumus sort ya. Nah, di sini sudah saya capture untuk format penggunaan rumusnya ya. Jadi, di dalam penggunaan sort seperti biasa sama dengan sort, kemudian array. Array ini adalah rentang ya, rentang atau tempat data kita. Jadi misalnya di sini adalah yang di sini ya, Sudirman sampai dengan umur. Nah, jadi dia lebih daripada satu kumpulan data itu biasanya disebut dengan array gitu ya. Kemudian yang kedua ada sort index. Nah, sort index ini adalah urutan keberapa yang ingin kita ambil sebagai patokan untuk melakukan sortingnya. Jadi misalkan di sini kita punya adalah 4 bagian ya, atau 4 header. Nah, kita ingin mengurutkan berdasarkan apa? Di sini kita punya ada nama, tempat lahir, tanggal lahir, dan umur. Nah, jadi misalkan kita ingin mengurutkan berdasarkan tempat lahir, maka nanti sort indexnya adalah 2. Karena untuk di bagian ini sort index dimulai dari 1. Nah, begitu pula selanjutnya apabila ingin kita mengurutkan berdasarkan umur, berarti otomatis sort indexnya adalah 4. Kemudian yang ketiga, parameter yang ketiga yaitu adalah sort order. Nah, sort order ini dia menentukan arah atau urutan untuk sortingnya ya, atau pengurutannya. Jadi kalau kita mau urutannya ascending atau berurut naik dari yang rendah ke atas, itu menggunakannya adalah 1. Nanti parameter diisi 1. Kemudian jika kita ingin mengurutkan secara terbalik dari besar ke data yang terkecil, kita menggunakan -1. Nah, parameter yang terakhir adalah by call. Nah, by call ini adalah format pengurutan data ya. Jadi kalau by call-nya ini nilai defaultnya adalah true or false gitu. Opsi untuk mengisinya adalah true or false, true atau false gitu ya, 1 atau 0. Nah, jadi kalau nilainya true atau 1, nah dia itu akan berdasarkan kolom ya. Jadi dia akan mengurutkan berdasarkan kolom. Jadi di sini nama, tempat lahir, tanggal lahir, umur itu akan diurutkan, di mana yang paling awal itu akan berada di sebelah sini gitu. Nah, kemudian jika by call-nya adalah false, nah itu akan mengurutkan berdasarkan baris ya. Jadi misal di sini kita pilih by call-nya adalah false, maka nilai umur yang akan dihasilkan adalah dari yang terendah sampai ke yang terbesar dengan mengambil parameter atau header yang umur. Nah, sepertinya terlihat susah ya, padahal kalau kita coba langsung itu akan menjadi lebih mudah. Oh ya, sebelumnya untuk sort index, sort order, dan by call itu sebenarnya memiliki data default ya. Jadi untuk ketiga parameter ini sebenarnya adalah opsional. Jadi kalaupun tidak kita isi, dia akan terisi secara otomatis gitu ya. Jadi untuk sort index, untuk isi otomatisnya adalah dia akan mengambil yang berdasarkan yang paling kiri gitu ya, atau yang 1 gitu ya. Nah, kemudian untuk sort order, jika tidak kita isi, dia akan mengisi secara otomatis untuk nilai ascending. Kemudian untuk by call, dia otomatis akan mengambil kita mengurutkannya berdasarkan baris gitu ya. Langsung kita coba aja nih. Sama dengan sort. Nah, sort array-nya tadi ingat
kita blok kumpulan data kita. Nah, sebenarnya seperti ini pun kita tekan enter bisa ya. Tinggal kita tekan enter. Nah, bisa ya. Jadi dia akan mengurutkan berdasarkan data yang di paling kiri atau di parameter nama gitu ya. Tapi misalkan teman-teman mau mengurutkannya berdasarkan tempat lahir, baru kita harus mengisi parameter sort indexnya. Kita coba hapus ya. Nah, kita masukkan lagi sort, kita blok datanya. Nah, sort indexnya kita isi tuh. Misal tadi kita ingin mengurutkan berdasarkan tempat lahir ya, kita urutkan ya, kita masukkan sort indexnya 2, kita tekan enter bisa langsung. Kita coba aja. Nah, kelihatan ya di sini yang diurutkan berdasarkan tempat lahir. Nah, dimana kita lihat untuk nama dia nggak berurutan A B T D ya, nggak mungkin ya, harusnya A B D gitu ya. Nah, jadi diurutkan pertama adalah tempat lahir. Begitu pula untuk parameter atau data selanjutnya. Kemudian di sini kita coba lagi untuk parameter yang terakhir, yang ketiga itu ada sort order. Nah, kita masukkan lagi sort, kita blok datanya. Sort indexnya tadi kita pilih coba berdasarkan umur ya, kita pilih yang sort indexnya 4. Sort ordernya, nah di sini ada option ya, kita pilih misal dari yang paling tua gitu ya, -1 descending. Kita tekan enter. Nah, sini kelihatan ya. Umurnya yang paling tua adalah si Parto ya. Dia lahir di Tegal tahun 2000, umur 23, dan yang paling muda adalah si Fatur gitu ya. Lahirnya 27 Desember 2004. Nah, untuk parameter yang terakhir ini adalah by call. Nah, by call ini sebenarnya nggak begitu kelihatan ya kalau headernya sudah berurutan gini ya, karena N, T, T, dan U ini sudah berurutan, dimana nama adalah lebih dulu daripada T dan T lebih dulu daripada U gitu ya. Jadi untuk yang parameter terakhir kita coba di data yang berbeda gitu. Nah, kemudian untuk yang parameter terakhir kita coba di sini aja ya. Jadi kita akan memasukkan di data yang di bagian bawah sini. Kita masukkan aja datanya. Formulanya itu sort. Ini kita blok arraynya. Sort indexnya kita masukkan dia berurutan dari A gitu ya. Jadi kita sort indexnya kita mau ambil dari bagian yang paling kiri. Jadi dia bermula dari yang sini ya. Kemudian sort ordernya ascending kita pilih. Nah, by call-nya kita pilih yang true gitu ya. Nah, ini ya, jadi anggur, cherry, durian, pisang gitu ya. Jadi dia berurutan datanya mengambil secara menyamping gitu ya. Nah, begitu. Jadi kesimpulannya tadi yang menentukan tabel yang teman-teman ingin pakai atau data yang teman-teman ingin pakai itu ada di parameter terakhir yang by call ya. Kalau by call-nya false, nggak perlu ditulis juga, dia tetap jalan karena itu adalah nilai defaultnya. Tapi kalau teman-teman datanya menyamping, itu bisa menggunakan parameter yang by false-nya menjadi by call-nya diisi dengan true atau 1 gitu ya. Oke, cukup untuk video kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Apabila masih ada kebingungan, nanti bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. See you.